Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Comal, Ibu Komaria SPD MPD. Yang terhormat Ibu Mega Kurnia Permatasari SPD. Yang terhormat Ibu Purwi Sektiningsi SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 dalam acara Diseminasi Budaya Positif Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, acara yang ketiga penyampaian materi oleh guru penggerak, acara yang keempat umpan balik dari para peserta, acara yang kelima penutup, dan yang terakhir sesi foto bersama. Melangkah acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah acara yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, kepada beliau Ibu Komaria SPD MPD kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10, Bu Mega dan Bu Purwi, dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Comal yang saya hargai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berkumpul di salah satu ruangan untuk mengikuti acara diseminasi implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh kedua ibu-ibu yang hebat ini, yaitu Ibu Mega dan Ibu Purwi yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dan sekarang sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak untuk modul 1.4. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Diseminasi budaya positif merupakan salah satu kegiatan yang harus dilalui, yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Dan kegiatan diseminasi budaya positif ini nanti bisa ditularkan oleh dua calon guru penggerak yang ada, agar nanti bisa dipraktekkan atau mempraktekkan baik kepada rekan sejawat maupun kepada seluruh siswa dan seluruh anggota keluarga besar SMP Negeri 3 Comal. Diseminasi budaya positif ini merupakan modul 1.4 yang sebelumnya
itu diambil dari pembelajaran modul titik 1 yang diawali dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian dilanjutkan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian dilanjutkan dengan visi dan misi itu di modul 1.3, dan yang terakhir yaitu budaya positif. Budaya positif ini nanti bisa atau meliputi dari yang pertama yang sangat mudah praktek baiknya, yaitu pembuatan kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan diseminasi budaya positif dari 2 ibu guru hebat calon guru penggerak ini, besok di awal tahun ajaran baru panjenengan masuk kelas diawali dengan pembuatan kesepakatan kelas. Jadi kita sudah tidak perlu membuat tata tertib yang dibuat oleh sekolah, itu sudah tidak, tapi kesepakatan kelas itu dibuat oleh masing-masing siswa sendiri, kemudian dibimbing oleh masing-masing Bapak Ibu guru, biar anak itu membuat kesepakatan kelas sendiri. Begitu ya Bu Mega dan Bu Purwi. Kemudian nanti setelah tercapai kesepakatan kelas itu, kita juga nanti bisa belajar dari 2 ibu hebat ini tentang segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini nanti kita akan bisa menyelesaikan setiap permasalahan kepada anak tanpa kita membentak-bentak, itu tidak, tanpa kita menegur, membentak, tapi nanti kita bisa untuk menggali apa yang sebenarnya menyebabkan anak seperti ini, dan nanti mereka akan menemukan sendiri solusinya. Bukan kita yang menentukan solusinya, tapi akan keluar dari jiwa anak itu sendiri. Jadi sudah tidak lagi seperti kita ada anak terlambat kemudian kita nanti memarahi, menegur dan memberikan hukuman, nanti tidak. Nanti anak bisa untuk mengidentifikasi kenapa dia melakukan ini, tapi juga dia juga bisa untuk menentukan solusinya sendiri. Kemudian masih banyak lagi nanti yang akan dijelaskan ya Mbak Bu Purwi dan Bu Mega. Semoga nanti setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya positif ini, nanti seluruh warga SMP, warga sekolah SMP Negeri 3 Comal ini nanti bisa melakukan praktek baik dan bisa menerapkannya dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di sekolah kita, sehingga ya tujuannya satu, apa? Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan anak bahagia. Itu sebenarnya tujuannya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Jombang selalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak, agar nanti dari 2 calon guru penggerak ini nanti bisa untuk menyebarkan sinar kepada teman-teman, sehingga nanti teman-teman rekan guru dan seluruh warga sekolah bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Kumaria yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, acara berikutnya yaitu pemaparan materi dari kepada yang terhormat Ibu Purwi Sektiningsih SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktu
Selamat siang Bapak Ibu. Saya di sini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta yaitu SMP Negeri 3 Comal. Untuk sebagai awalan perkenalkan diri, nama saya Purwi Sektiningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Sebelum mulai, akan lebih baiknya saya paparkan dulu. Nanti di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru dan keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mulai, saya ada pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu, biar kita semangat. Nah, ada 2 pantun, nanti kalau saya bilang yang kedua cakep gitu ya Bapak Ibu. Belum? Oke. Pergi ke kebun mencari durian. Ulangnya ketika pagi. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Yang kedua ada satu lagi, makan siang dengan nasi. Bersiap-siap pulang bekerja. Cakep lagi Bapak Ibu. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya menyapa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa ya Bapak Ibu. Ada tepuk semangat ini Bapak Ibu, walaupun sudah siang panas ya, tapi harus semangat terus ya Bapak Ibu ya. Ada tepuk semangat koboi ini Bapak Ibu. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Oke, kalau belum ada yang tahu, nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri dulu. Caranya adalah gini. Pernah dengar tepuk semangat? Pernah ya? Nah itu nanti tinggal ditambahin gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau semangat kan paling kita ya. Kalau ini rak semangat gitu ya. Sudah siap Bapak Ibu untuk mulai? Oke, monggo dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tadi belum konsentrasi ya. Oke. Tepuk semangat boy. Partisipasinya. Kembali ke pembahasan inti yaitu konsep budaya positif Bapak Ibu. Di sini ada terlebih dahulu saya paparkan paradigma perubahan. Yang dulu itu adalah pembelajaran itu berorientasi pada guru. Kalau sekarang kita tahu sendiri bahwa pembelajaran itu berorientasi pada siswa, apalagi di kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah dulu siswa adalah sebagai objek, hanya mendengarkan saja tanpa ada kritik dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang siswa sebagai subjek belajar, mereka boleh mengutarakan pendapat apa yang mereka akan sampaikan. Yang penting positif ya Bapak Ibu. Yang ketiga, proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Kalau sekarang bisa menggunakan media apapun Bapak Ibu, seperti zaman COVID itu kita hanya di rumah, tapi siswa di rumah juga masih bisa untuk memberikan
informasi atau pembelajaran. Tapi kalau sekarang proses pembelajaran itu terjadi di mana saja, di lingkungan mana saja, itu adalah termasuk pembelajaran siswa. Nah, tujuan utamanya adalah menitik beratkan pada penguasaan materi. Kalau sekarang itu pembentukan tingkah laku yang positif. Nah, sekarang banyak sekali dijumpai menurunnya moralitas siswa-siswa kita, makanya dengan kurikulum merdeka diharapkan tujuan utamanya adalah membentuk tingkah laku yang lebih positif di antara murid, begitu. Nah, di sini ada konsep pertama yaitu disiplin positif. Ketika mendengar disiplin positif, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Bu Isti. Disiplin Anda tahu nggak Bu Isti? Kalau disiplin positif, kalau menurut saya ya seperti datang tepat waktu, bertanggung jawab, mungkin itu. Baik, terima kasih. Itu betul sekali, luar biasa pendapat Bu Isti bahwa disiplin positif itu adalah tadi contohnya ada datang tepat waktu dan lain sebagainya ya. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan pembahasan tentang disiplin. Beberapa pendapat, kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Ya. Nah, itu pendapat-pendapat yang kadang-kadang coba bocah-bocah yang manut, anak-anaknya manut, pasti pembelajaran itu bisa diterapkan dengan baik. Ya tidak Bapak Ibu? Nah, coba tidak ada yang mohon maaf dalam tanda kutip bermasalah. Nah, pasti nanti kita tidak pusing. Nah, begitu ya Bapak Ibu, itu konsep disiplin positif ini ketika kita mendengar disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tadi ada tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan atau tata tertib. Sebenarnya kata disiplin di sini juga dihubungkan dengan biasanya hukuman, adanya hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir dan bahkan harus dihilangkan Bapak Ibu. Hukuman itu kalau dulu masih ada Bapak Ibu yang mohon maaf dalam tanda kutip memberikan hukuman seperti hukuman fisik, berkeliling lapangan dan sebagainya, itu kita hindari Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat suatu kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu repot, nanti ikut tata tertib, padahal kan kita ingin bebas. Itu pendapatnya siswa. Padahal di sekolah itu ya sebenarnya harus mentaati peraturan, dan nanti kita akan buat sebuah keyakinan kelas ya, gitu Bapak Ibu. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin juga berasal dari disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul nanti motivasinya mengikuti itu apa, motivasi terbentuknya itu apa, karena intrinsik apa ekstrinsiknya, gitu. Sejalan dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah disiplin. Betul apa tidak Bapak Ibu? Iya, harus disiplin yang kuat. Tanpa ada disiplin yang kuat, bagaimana mungkin seorang murid itu nanti dapat merdeka gitu. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena
mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang akan nanti saya bahas di slide berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin itu agar apa? Agar berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dan nanti motivasi intrinsik itu akan terbentuk. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya adalah diyakini seorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan universal itu juga wajib disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nanti ada contohnya juga di belakang. Nah, ini salah satu nilai kebajikan universal itu ada profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Biar suasananya cair, nanti kita nyanyikan bersama-sama dan akan lebih diingat nanti ketika kita menerapkan pada murid. Ada yang tahu lagunya apa tidak? Coba Bu Mega. Monggo Bu Mega. Terima kasih Ibu Guru. Kita coba menyanyikan bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila. Monggo Ibu Mega bisa dicontohkan bersama dengan Ibu Guru. Lagunya pakai nada becak-becak ya, lagu becak-becak itu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, boleh dengan tepuk-tepuk, Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi ya, ini kurang semangat ini. Sekali lagi Bu Mega, kita bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Mega. Nah, itu ada nilai kebajikan universal itu awal mulanya kalau di kurikulum Merdeka itu sumbernya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, masih banyak sekali nih Bapak Ibu. Kalau menghendaki nanti boleh di-copy. Itu nanti akan kita tanamkan, akan disepakati oleh anak-anak kita di keyakinan kelas. Nah, dari motivasi perilaku manusia itu ada 3. Satu biasanya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak datang, misalnya contoh kasusnya begini Bapak Ibu. Anak-anak datang itu takut untuk dihukum membersihkan lingkungan sekolah misalnya. Nah, itu kan berarti mereka takut akan adanya hukuman. Berarti agar tidak terlambat bagaimana saya bisa bangun lebih awal untuk tidak mendapatkan hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan daripada orang lain. Contohnya seperti apa Bapak? Contohnya begini, si A misalnya, dia belajar dengan rajin, ulangannya biar dapat nilai A misalnya. Karena
misalnya saya contohkan Bapak Budi ya. Bapak Budi itu misalnya menginginkan anak-anak itu nilainya A semua. Anak-anak, nanti kalau kalian dapat nilai A, saya hadiahi. Apa hadiahnya? iPhone misalnya, misalnya. Berarti anak-anak apa? Akhirnya giat untuk belajar berlomba-lomba untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaannya berupa apa? Tadi iPhone itu. Padahal anak-anak itu kan tidak sebenarnya tidak boleh untuk diberikan sebuah iming-iming penghargaan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang diinginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tiga ini mana yang motivasi paling bagus Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Coba Pak Budi. Nomor berapa Pak? Oke, nomor 3. Karena apa? Karena itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Berarti motivasinya adalah motivasi intrinsik. Kalau yang lain di bawahnya ada keterangan. Apabila motivasi anak masih berada di nomor 1 dan 2, maka motivasi masih berasal dari eksternal atau ekstrinsik, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid agar memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, ini ada kata-kata juga besar warnanya merah. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu cermati. Di sini ada hukuman, itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi berdasarkan juga nilai-nilai. Membuat anak hukuman membuat anak sakit secara fisik, baik fisik maupun hatinya. Nah, untuk jangka panjang dan lama. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Ada anak membenci, akhirnya menjadi membenci. Apa sih disiplin? Disiplin itu apa? Malah males contoh kasus misalnya ada anak yang bajunya dimasukkan atau dikeluarkan. Itu untuk apa? Untuk dia itu merasa takut dengan tata tertib. Nah, itu akhirnya apa? Di suatu ketika dia merasa akhirnya tata tertib itu apa? Kalau ketika ada gurunya dikeluarkan lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, anak menghargai disiplin kalau ada konsekuensi. Nah, paksaan juga, kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman itu konsep diri yang buruk, akan terjadi konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika ada guru, tadi seperti saya bilang, ketika ada guru ya belaga tertib begitu. Tapi ketika tidak ada guru, orang guru nede, jangan cosplay. Nah, akhirnya disiplin itu hilang Bapak Ibu. Nah, anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau konsekuensi. Nah, minimal belajar. Nah, ada juga yang terakhir itu biasanya kalau hukuman itu timbulnya rasa apa? Marah, rasa bersalah, dipermalukan ketika datang terlambat, misalnya disurai kacane karena dihukum nih kan guru nih. Nah, demikian akhirnya anak merasa malu atau tidak dihargai. Nah, yang berikutnya adalah kehilangan, kalau konsekuensi kehilangan hak yang dibuat
tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu kalau konsekuensi. Itu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Ini ada contoh, beberapa contoh pertanyaan Bapak Ibu. Nanti kita telah bersama-sama. Sengaja saya tutupi warna merah, agar kita bisa menganalisis bersama-sama. Contoh kasus pertama ya Bapak Ibu, saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Oke, nanti kita lihat bersama-sama. Benar Bu Presti, hukuman. Kalau Bu Presti bagaimana? Oh iya, menurut Bu Presti nomor 1 adalah hukuman karena disuruh mencatat 100 kali. Oke, yang nomor 2, nanti saya akan buka terakhir ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Menurut Bu Susi apa Bu Susi? Yang nomor 2. Konsekuensi. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira apa? Bu Nuni? Hukuman. Oke, nomor 3 hukuman. Nah, simpan dulu. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, simpan dulu. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh copot itu ya di sepatunya karena tidak mengenakan sepatu hitam Bapak Ibu. Apa kira-kira? Hukuman. Oke, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh, beda-beda ya, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Betulnya yang mana Bapak Ibu? Oke, saya pindah dulu sebentar. Kita lihat bersama-sama agar tahu perbedaannya. Silakan dilihat. Yang pertama adalah tadi mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu adalah hukuman, walaupun itu apa ya, katanya untuk mendidik, tapi itu tergolong adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Nah, ini yang menimbulkan perdebatan adalah nomor terakhir. Tadi ya, sebenarnya konsekuensi atau hukuman? Kenapa itu disebut dengan konsekuensi? Ada yang tahu? Biar ngomong Bu Mega. Terima kasih. Di situ ada kalimat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini kemungkinan anak tersebut disuruh lari oleh guru olahraga itu alasannya, ada alasannya, dia itu kan terlambat, karena terlambat dia tidak mengikuti pemanasan. Nah, kemudian guru tersebut menyuruh anak tersebut untuk menyusul mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan maksud atau tujuan agar anak tersebut melakukan pemanasan, sehingga itu tergolong sebagai konsekuensi. Terima kasih. Oke, tepat sekali jawabannya. Karena tadi adalah pelajaran PJOK Bapak Ibu. Mungkin dalam kesehariannya atau dalam pelajaran PJOK sudah ada kesepakatan atau keyakinan yang harus
diterapkan. Nah, kalau guru BK itu baru salah ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi guru BK itu dituntut untuk humanis begitu. Kalau yang kan dijawab hukuman ada pendapat lain tidak? Monggo Bapak disampaikan. Tidak ada ya. Oke, kita sepakat bahwa itu adalah yang terakhir itu adalah konsekuensi. Silakan boleh dicermati terlebih dahulu sebelum saya ganti slide, nanti biar tahu perbedaannya. Cekap ya? Oke, cekap, nanti materinya juga bisa di copy. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid itu Bapak Ibu suatu perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan atau kebajikan atau melanggar peraturan sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya bagaimana misalnya? Kita tidak boleh menghakimi ketika anak itu ada masalah, misalnya contoh kata terlambat. Anak datang tiba-tiba ujung-ujung masuk kelas. Terus kita yang ada di kelas itu langsung mengejat anak itu. Kamu itu terlambat ya? Sudah 10 menit dan sebagainya. Kemana saja kamu? Itu anak, apa perasaan anak? Kalau langsung seperti itu kan Bapak Ibu, tanpa tahu ini sebenarnya itu terlambatnya bagaimana, siapa tahu apa kebenaran ataukah orang tuanya sakit akhirnya membantu dulu. Nah, ketika seperti itu kan perasaan anak bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Malu, sedih, kecewa. Gimana sih ini Bu Purwi belum apa-apa sudah disemprot dulu, saya kan malu. Orang ngerti ya, saya itu habis misalnya membersihkan dulu, orang tua saya itu sakit. Tidak ditanya terlebih dahulu sudah nah, gitulah itu. Alangkah lebih baiknya menegur anak itu tidak di depan di depan halayak ramai atau di dalam kelas itu kan ramai ya Bapak Ibu. Menegur atau menanyakan sebenarnya kamu kenapa kau sampai terlambat. Jangan sampai langsung kamu itu terlambat kok berarti kok nah, akhirnya bahasa Jawanya keluar semua. Oke, sebentar. Nah itu kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup dan kesenangan serta kebebasan Bapak Ibu. Nah ini kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan misalnya adalah kesehatannya, ada rumahnya, ada makanan dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan psikologisnya. Kasih sayang dan rasa diterima, contohnya misalnya apa ini Bapak Ibu? Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung kepada orang lain, misalnya berteman, ya diterima dalam kelompoknya. Kalau misalnya kita sebagai wali kelas kok ada yang tukaran di kelas itu, ya ditanya dulu sebenarnya bagaimana, jangan sampai itu nanti akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan, akhirnya anak melakukan tindakan yang di luar nurul Bapak Ibu. Ada lagi penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, misalnya diakui, oh iya tepuk tangan, misalnya dalam hal-hal kecilnya kita kalau misalnya ada anak maju misalnya, kita beri aplaus kepada si A karena sudah berhasil, boleh tepuk tangan. Nanti ketika lain kali yang itu boleh juga penguasaan atau pengakuan
atas kemampuan. Itu sekedar memberikan aplaus, bukan penghargaan yang berlebih ya. Yang berikutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, ini memilih anak-anak. Saya ini memilih, misalnya kalau memilih apa ekstrakurikuler yang saya ingin, enggak, kamu ini aja. Kamu itu bakatnya di sini. Nah, padahal anak ingin ekstrakurikuler lain misalnya. Gitu. Itu kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya apa? Bersenda gurau, ya, di dalam kelas. Itu sekali-kali dalam kelas selipin dengan bercanda, tidak apa-apa biar tidak tegang nih Bapak Ibu. Itu. Nah, ini ada contoh pertanyaan kebutuhan dasar manusia. Ada contoh kasus begini Bapak Ibu, saya ceritakan ya. Nah, nanti boleh berpendapat. Saya contohkan saya sendiri. Ibu Purwi, guru wali kelas 8A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yakni Doni. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Purwi, apa yang Anda akan lakukan? Pertanyaan pertama terlebih dahulu. Coba ada yang mau menyampaikan. Apa yang akan Bu Purwi lakukan kepada Bu Purwi? Oke, monggo Pak Budi. Barangkali Bu Purwi perlu mencari tahu kira-kira apa alasan Doni kok seringkali meminta bekal kepada siswa lain. Ya, berarti bertanya deh, Bu Purwi perlu bertanya kepada Doni, ada pendapat lain Bapak Ibu? Ya, betul. Kalau tidak ada pendapat lain, saya setuju dengan pendapat Pak Willy bahwa Bu Purwi itu harus tanya, seperti saya tadi bilang, apa sih yang menyebabkan Doni itu sering meminta makan? Barangkali dia belum makan, atau dia bisa juga misalnya usil kali, biar apa ya, biar teman-temannya itu pada caper gitu ya. Kalau kita bilang itu caper kali Bu, itu Bu. Nah, itu kadang-kadang anak, enggak Bu, itu tuh belum makan. Nah, dari rumah itu udah pernah makan. Nah, makanya sikap Bu Purwi itu adalah betul sekali bertanya, kowe nang apa dong, kamu kenapa dong, kok sering mengusili. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tadi udah dijawab ya? Oke. Bisa jadi apa tadi Bu Susi? Dan nggak ngantuk ya Bu Susi nih. Kalau menurut Bu Susi apa? Menurut saya kemungkinan yang pertama adalah Doni memang belum sarapan. Belum sarapan. Jadi usil dia minta makan siang teman-temannya dengan maksa. Oke, terima kasih Bu Susi. Kalau tadi kan, kalau Doni belum makan, itu berarti dia kebutuhan apa yang belum tercukupi Bapak Ibu? Kalau Doni alasannya itu adalah belum makan. Tadi sebentar, tak kasih apa ya? Slide sebelumnya. Belum makan, berarti Doni itu kebutuhan dasarnya itu apa? Dia meminta itu karena memang belum makan, lapar, ya. Berarti apa? Bertahan hidup. Nah, kalau usil Bapak Ibu, apa kira-kira? Kesenangan bisa, ya. Merasa diterima juga bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nih. Nah ya, itu satu kasus, satu contoh masalah, tetapi berbeda. Karena apa? Kebutuhannya berbeda-beda. Kalau Doni lapar, berarti dia kebutuhannya bertahan hidup. Begitu. Nah, makanya kita harus jeli menganalisis berarti dia itu butuhnya apa. Lanjut.
Nah, ini sudah juga dijawab secara bersama-sama. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada Doni? Tadi bisa dengan kebutuhan apa tadi? Bertahan hidup, juga bisa kesenangan, bisa misalnya usil karena dia kesenangannya itu adalah mengganggu temannya misalnya. Kok satu lagi apa tadi? Diterima begitu. Nah, ini sekarang ke posisi kontrol seorang guru. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Apa untuk kesenangan guru sendiri misalnya? Nah, yang penting muridnya tertib, urusan bocah nyaman apa ora belakangan. Nah, enggak, kalau saya itu pingin memang anak tertib dari hatinya. Nah, kita harus pantau atau tinjau kembali Bapak Ibu. Nah, memerdekakan dan memandirikan murid atau tidak, bagaimana dan mengapa sebagainya. Sebelum kita ke posisi kontrol dan lain-lain, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, biar nggak ngantuk, ini sudah siang pasti ngantuk sekali. Iya. Ice breakingnya mungkin Bapak Ibu sudah terapkan ini di siswa ketika B5 ya. Tidak apa-apa, yang penting apa yang namanya, kita gerak bersama-sama biar tidak ngantuk. Nah, sebentar. Bapak Ibu dipersilakan berdiri lagi ya. Nah, sebentar. Namanya judulnya adalah speaking buka tutup. Ya, buka tutup, apanya yang dibuka tutup? Tangannya Bapak Ibu. Kita gerak bersama-sama, saya bersama aja ya. Buka tutup sambil dibuka tangan. Buka tutup, tangan di pinggang enak. Buka tutup, tangan di panggung enak. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Ice breaking-nya sudah cukup membuat bergoyang ya benar ini. Kita lanjutkan lagi presentasinya. Ini ada posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Ketika kita memposisikan diri sebagai pembimbing murid, ya, itu biasanya ada miskonsepsi tentang posisi kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari murid itu sendiri, ya enggak? Nah, tidak mungkin seseorang itu guru mengontrol murid
mau. Seperti contohnya, ya, tadi ada anak dikeluarkan bajunya, tetapi kalau nggak ada guru mengontrol seperti apa? Masukkan Cina. Ketika ketemu lagi, nah kok ketemu lagi seperti itu, masukkan dong. Nah, itu akhirnya kalau anaknya tidak mau, selebihnya lah ngomong apa. Nah, gitu. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Akhirnya apa? Bu, saya butuh nasihat. Lagi-lagi, Bu, gimana ini Bu? Saya ada masalah lagi. Bu, ketemunya akhirnya baku terus gitu. Kapan anak mandirinya kalau demikian? Nah, kritika dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Boleh mengkritik, tapi kritikan itu adalah yang membangun. Ya, misalnya apa ya? Kalau ada masalah jangan dikritik, kamu mesti begini. Nah itu kritikannya yang membangun. Boleh nanti ketika suatu saat anak itu terlambat lagi, nanti bangunnya yang gasik ya, boleh putar alarm. Itu kan kritik, tapi kritik yang membangun. Berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu miskonsepsinya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia sebenarnya. Orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa, begitu Bapak. Nah, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid. Contohnya, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas lu, kamu selalu saja salah, kapan kau benerin? Nah, biasanya seperti itu kalau kita sudah benar-benar marah. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Kapan? Kok kapan kalau kamu itu mengajarkan lebih awal? Tidak pernah. Nah, catatan, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan caranya dia. Itu adalah seorang penghukum. Membuat merasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-katanya biasanya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya. Kata-katanya lemah lembut, tetapi sebenarnya itu adalah menyakitkan bagi anak. Aduh, saya berarti tidak bisa untuk memenuhi tuntutan dari bapak atau ibu tersebut. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Dikasih tahu kok nggak tahu. Itu kata-katanya lembut apa tidak bapak? Lembut tetapi menyakitkan anak. Akhirnya membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Biasanya priye nek kowe engko nek wong tuane kan ngerti apa ya kowe ora welas. Begitu akhirnya apa? Iya, ibuku menyekolahkanku dengan demikian. Kok saya tidak bisa memenuhi apa tuntutan yang orang tua saya inginkan. Nah, catatan, di posisi ini murid akan memiliki
tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tadi seperti tadi berarti contohnya gurunya dan orang tuanya. Nah ini kalau teman, nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, biasanya banyak humornya, untuk mempengaruhi seseorang. Contoh kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah begitu biasanya. Nah, sambil guyon, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ayo. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan bapak ibu. Anak bermasalah tapi ada kata-katanya, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Atau ketika ada guru penggantinya, contohnya misalnya dalam kelas, misalnya kelasnya Bu Nuni, anak-anak terbiasa cerita dengan Bu Nuni. Bu Nuni memposisikan diri sebagai seorang posisi kontrol, seorang teman. Tetapi suatu ketika, mohon maaf, Bu Nuni tidak bisa berangkat karena ada suatu kepentingan. Ini kok Bu Nuni nggak berangkat ya? Akhirnya tergantung gitu. Nah mereka sangat kecewa. Nah begitu juga misalnya Bu Nuni tidak bisa untuk membantu karena dirasa sudah cukup. Nah nanti mereka akan berpikir, saya pikir Bu Nuni itu teman saya. Ternyata salah ya. Nah, gitu. Itu posisi ketika kita di posisi kecewa. Teman, mereka murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, kalau ada guru pengganti juga tidak mau berusaha. Pemantau. Nah, posisi kontrol seorang memantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Contohnya adalah, ayo peraturannya apa? Nah, laki-laki bilang, peraturannya apa? Ayo, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah seorang pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan. Kalau dalam BPK biasanya anekdot, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Berarti suatu saat ketika misalnya dia melanggar misalnya, nah itu posisi ini akan menggunakan catatan atau daftar cek. Itu yang selalu digunakan seorang pemantau. Sanksinya apa? Nah, ini kamu sudah terlambat sekian kali. Nah, gitu. Yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir adalah manajer, yakni posisi di mana guru mempersilahkan diri murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, untuk mendukung murid mencari atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, bila kita menginginkan seorang murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita akan menggunakan restitusi. Nah, nanti saya terangkan restitusi itu apa. Restitusi yang menjadikan kita menjadi seorang manajer bagi murid itu sendiri. Kata-katanya apa biasanya Bapak Ibu seorang manajer? Nah, di sini dicontohkan apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Kamu masih yakin apa belum? Kamu sudah yakin apa belum dengan solusi tersebut? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah itu dan sebagainya.
Nah, ini bisa jadi dalam mempraktekkan sehari-hari kita kadang-kadang menggunakan posisi sebagai seorang teman, kadang-kadang pemantau. Tapi yang paling baik di antara 5 posisi tersebut apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Manajer nih, nggak sepakat nih. Kenapa manajer tadi? Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya masalah sendiri. Kita hanya membantu mewujudkan keyakinan-keyakinan pada dirinya. Nah, sebelum saya membahas keyakinan kelas, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya terbit atau ada tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakannya. Dalam hal ini adalah kalau di sekolah murid. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Saya selanjutnya ditaati bersama. Itu adalah perbedaannya. Kalau yang peraturan itu pasti tidak ada persetujuan. Kalau keyakinan sudah ditaati secara bersama-sama. Ini pembuatan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebelum kita membahasnya juga ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat di jalan raya, Bapak Ibu? Sebelum melihat ini, kemungkinan jawabannya kira-kira apa, Bapak Ibu? Agar apa? Selamat, oke. Agar apa lagi? Tidak ditilang. Ya, itu kemungkinan jawabannya. Tapi kalau dia itu berpatokan pada nilai, pasti itu adalah jawabannya selamat kan? Aku ingin pakai helm biar selamat. Nah, itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat itu ketika COVID ini? Nah, untuk apa sih? Biar apa? Biar sehat. Iya, itu nilai. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang nanti akan kita jadikan patokan sebagai pembuatan keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hindari kata-kata jangan, dilarang, dan lain sebagainya. Itu berarti kalimat-kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Agar apa, Bapak Ibu? Mudah diingat. Banyak-banyak untuk apa, tapi tidak disepakati secara bersama, tidak dilaksanakan. Nah, makanya tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja, tapi bisa dipahami semua warga sekolah atau kelas. Prosedur pembuatan keyakinan kelas biasanya adalah mempersilakan warga sekolah. Ini bisa dibuat untuk sekolah juga, Bapak Ibu, tidak hanya kelas. Nah makanya di sini di sekolah atau kelas mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Bisa menggunakan kertas poster atau sticky note dan lain sebagainya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembuatan keyakinan kelas, yaitu tadi gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Ketika sudah anak-anak sudah menyampaikan ke 32-nya, itu biar tidak banyak kita pilihi.
kita pilih, baru nanti sepakati, tinjau ulang secara bersama-sama. Ini dari ini sekian banyak 32 itu yang mana yang akan digunakan kepada murid yang akan kalian sepakati sebagai keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, nanti bisa ditandatangani. Nah, sebelum ditandatangani juga bisa diikrankan secara bersama-sama agar mudah diingat oleh murid. Keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa ditempel di dinding untuk bisa dilihat semua warga kelas atau sekolah. Nah, bisa dibuat banner apa tidak banner boleh. Kalau sekolah kan berarti kan lingkupnya lebih luas ya, tidak hanya kelas. Nah, sekolah boleh. Nah, nanti berarti caranya bagaimana? Perwakilan tiap-tiap kelas itu bisa dikumpulkan jadi satu. Demikian. Kalau kelas lingkupnya kan hanya kecil, lebih mudah ya Bapak Ibu. Nah, terakhir ada restitusi atau segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter positif yang lebih kuat. Nah, itu adalah nanti bisa diterapkan tidak hanya Bapak Ibu guru PK. Restitusi bisa dimulai dari lingkup yang lebih dekat dengan anak. Kalau guru BK kan oke, membuat pelayanan BK ya Bapak Ibu, tapi tugas utama itu adalah restitusi itu bisa diterapkan ke semua guru, bisa diterapkan semua guru, boleh wali kelasnya, boleh gurunya di dalam kelas itu. Nah, tidak langsung ke BK terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita tangani dulu yang dekat-dekat, misalnya kok anak tidak masuk kelas karena apa? Nah, tangani dulu. Kalau tidak bisa dengan segitiga restitusi ini, berarti baru nanti diserahkan ke BK untuk diberi layanan BK. Nah, itu makanya perlunya segitiga restitusi itu diketahui oleh kita bersama warga sekolah, tidak hanya guru BK saja. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan 3 tahapan restitusi, segitiga restitusi untuk membantu menyelesaikan masalah anak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, boleh wali kelasnya, boleh gurunya, siapapun yang mendapati itu anak bermasalah, tangani dulu, tanya dulu, stabilkan dulu validitas tindakan yang salah dulu, menanyakan keyakinan kelasnya dulu, baru nanti kok mentok-mentok yang tidak bisa, baru ke BK Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga ini mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena biasanya sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang dikatakan oleh guru ketika menstabilkan identitas, ketika ada anak yang bermasalah, itu biasanya kalimat-kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi nanti tidak cukup sampai di situ. Berarti nanti anak itu salah terus, boleh salah terus? Ya tidak, makanya ada step berikutnya, nanti ada validitas dan sebagainya. Tidak ada manusia yang sempurna, semua itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini kok. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
jangan cari yang salah begitu. Nah, kalau memvalidasi tindakan yang salah, biasanya kalimat ini terdengar asing bagi Bapak Ibu guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, itu tidak boleh menghakimi anak. Nah, contoh kata-katanya itu adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini kan? Nah, tidak ujung-ujung ditanya, lalu anak-anak ngawur kamu, masa sampai demikian? Nah, nggak mungkin kamu itu ya kalau salah ya salah aja bilang. Nah, itu kan menghakimi. Nah, kata-kata penggantinya boleh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nanti anak akan belajar untuk bercerita. Nah, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru yang positif. Ini adalah sebagian contoh. Boleh katakan kata-kata yang lain, tetapi yang tetap di koridor validitas tindakan yang salah. Kita tidak menyalahkan anak boleh salah, tetapi harus tahu itu salahnya di mana itu. Nah, terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini, contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati. Nah, kamu ingat itu apa tidak? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu kita ingatkan lagi nilai-nilai kebajikan universal yang atau keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Demikian Bapak Ibu, saya ada contoh dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya coba putarkan satu persatu. Ini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Monggo dipun pirsani. Nanti saya skip karena barangkali waktunya sudah melebihi. Nah, ini terlebih dahulu kita menjelaskan konsep apa itu keyakinan kelas. Saya skip ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dijelaskan terlebih dahulu. Ini anak-anak sedang menempel apa yang mereka tulis sebagai keyakinan kelas. Ditempel dulu ke-32-nya. Nanti mereka akan nulis sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau sudah kita boleh ini memilih keyakinan kelas berdasarkan nilai. Ini anak-anak yang nilai sendiri Bapak Ibu, maju. Dari yang 32 itu dipilih nilai yang masuk dari nilai-nilai kebajikan apa begitu. Ini yang milih anak, bukan gurunya ya. Perwakilan dari anak. Kalau sudah dipilih,
kita sepakati, ini saya lagi membacakan yang sudah disepakati. Ini disetujui oleh anak-anak. Ini disalin di kertas poster yang nanti akan ditempel di depan kelas. Nah, tadi anak-anak sudah menyalinnya. Nah, ikrar. Berikutnya ada ikrar keyakinan kelas. Itu sudah diikrarkan. Kalau tadi sudah disalin juga, anak-anak ada juga nih menandatangani keyakinan kelas. Dengan harapan apa? Kalau sudah ditandatangani berarti disepakati. Nah, ini umpan baliknya dari anak-anak. Untuk umpan baliknya, ternyata anak-anak ketika sudah membuat keyakinan kelas itu anak-anak merasa senang dan dengan harapan bisa untuk menerapkannya itu di kelas mereka masing-masing, begitu Bapak Ibu. Dengan satu lagi ada segitiga restitusi yang sudah saya buat juga videonya. Nah, ketika mereka sudah menemukan seorang siswi bernama Adi sering berkeliling ketika di sekolah dan sering diajak oleh teman-teman. Berikut video seorang videonya suaranya memang kecil ya Bapak Ibu, nanti saya share saja di grup ya kalau butuh untuk contohnya. Nah, demikian yang sudah saya paparkan, nanti mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sekolah kita pada khususnya ya. Tidak hanya CDP saja yang mengetahui ini. Harapannya dengan diseminasi budaya positif di sekolah, walaupun hanya beberapa guru, ada 10 guru di sini, tapi nanti bisa bertular kepada yang lain. Oh, ternyata budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita tercinta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada kritik dan saran masukan boleh disampaikan. Presentasi saya banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan karena semua semata-mata adalah kesempurnaan milik
kekurangan adalah milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan tepukan untuk Ibu Guru Seksi yang sangat luar biasa memaparkan materinya pada kita semua. Baik, selanjutnya adalah sesi umpan balik. Silakan bagi Bapak Ibu peserta yang akan memberikan tanggapan bisa mengacungkan tangannya. Silakan. Terima kasih untuk waktunya Bu Purwi. Dari paparan yang tadi disampaikan oleh Bu Purwi, Masya Allah luar biasa sekali. Saya yang guru mapel biasa ya, jadi banyak belajar dari budaya positif ini, terutama ketika ada permasalahan di dalam kelas. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Purwi, jangan ujuk-ujuk ke guru BK. Kita bisa menangannya dulu ya. Dengan ilmu dari Bu Purwi, saya akan berusaha menerapkan khususnya di kelas saya sendiri, dan mungkin bersama dengan teman-teman yang lainnya bisa menerapkan di sekolah kita SMP Negeri 3 Jombang yang tercinta. Terima kasih Bu Purwi untuk sharing ilmunya yang bermanfaat ini. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ada yang mau menanggapi, monggo Bu Resti. Tanggapan atau refleksi yang Bu Purwi sampaikan tadi sangat menarik dan semoga bisa diterapkan di SMP kita tercinta ini, tidak hanya untuk guru BK saja tapi untuk guru mapel semuanya, agar menerapkan ilmu yang disampaikan oleh Bu Purwi. Terima kasih. Baik, alhamdulillah acara kita sudah berjalan dengan lancar sampai siang hari ini. Yang bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita dapat mewujudkan nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada siswa. Karena hal ini agar siswa dapat ikut berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat serta tanggung jawab, serta menumbuhkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, dan mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Oke, seperti yang Bu Purwi kemarin bilang bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, kalau selama ini kita dengar itu adalah peraturan kelas, dan ini mungkin cukup asing bagi kalian ya. Ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Ada yang tahu? Coba diutarakan. Kenapa? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita jawab dulu pertanyaan bersama-sama. Ini ada pertanyaan, ya. Untuk menjawab kenapa kok keyakinan kelas? Nah, jawablah pertanyaan berikut. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Jawabannya apa? Biar apa? Selamat. Pasti merata jawabannya adalah selamat, betul ya? Oke. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat
Itu pada saat COVID ya. Sekarang pun pasti masih diterapkan. Kenapa? Jawabannya, kemungkinan jawabannya apa? Agar sehat. Kalau misalnya di jalan berarti agar apa? Selamat dari debu. Lah, itu jawaban itu sama dengan keyakinan kelas. Pengertiannya itu adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang tadi kamu jawab, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal atau semua yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama, budaya, dan lain-lain. Dari manapun itu, Jawa, Sunda, pasti jawabannya kata kesehatan dan keselamatan. Itu sama dengan keyakinan kelas. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, dalam keyakinan kelas itu ada pernyataan keyakinan kelas. Ini peraturannya ya. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jangan ada kata-kata negatif. Nah, yang kedua, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Tidak usah banyak-banyak, yang penting pasti. Yang ketiga, gunakan kalimat positif, yakni apa? Hindari kata negatif seperti apa? Dilarang, jangan, dan seterusnya ya. Itu hindari, walaupun itu sebuah keyakinan bersama, itu dihindari kata jangan, dilarang, dan sebagainya. Begitu ya? Siap disepakati ya dalam membuat keyakinan kelas. Oke, nah sekarang contohnya bagaimana? Ada yang tahu contoh keyakinan kelas? Tidak ada? Contohnya misalnya seperti kayak peraturan, tapi ini keyakinan. Apa contohnya? Ada yang tahu? Hah? Menjaga kebersihan kelas. Betul. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Apa lagi? Menjaga ketertiban kelas. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang harus disepakati secara bersama-sama. Oke, itu adalah penjelasan mengenai keyakinan kelas. Menempelkan itu di papan tulis yang sudah disiapkan. Ya. Kalian sudah menempel punya kalian masing-masing di papan tulis ya. Ini ya. Ada 32 tempelan, ada 32 keyakinan. Nah, keyakinan seperti yang tadi Ibu sampaikan itu tidak perlu banyak-banyak, namun harus disepakati semua anggota kelas. Begitu ya. Nah, biar tidak segini banyaknya, nanti perwakilan dari anggota kelas, perwakilan dari struktur kelas, yaitu nanti ada ketua, sekretaris, bendahara, dan perwakilan seksi, maju satu-satu memilih yang akan dipilih dan ditempelkan di sini. Kalau sudah ditempel di sini, baru nanti disalin yang rapi. Kalian tempel di mana tempelnya? Tempelnya adalah di mana? Di lapangan basket? Ya. Apa di musola? Tidak kan? Nah, biar bisa dibaca oleh semua, itu nempelnya di mana? Di dinding kelas, ya. Bu, boleh lebih dari satu? Silakan, ya. Tergantung kemampuan kelas kalian masing-masing.
Nah, nanti yang penting itu adalah bisa dibaca oleh semua. Nanti bisa ditempel di pojok sini ataukah bisa. Dari nilai yang kalian tempel tadi, kita sudah pilih ada 5 ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan yang sudah dirangkum. Ada disiplin waktu, yakni kami meyakini bahwa menghargai waktu sangat penting. Salah satu upayanya adalah berangkat sekolah dan masuk ke kelas tepat waktu. Sepakat ya? Oke, yang kedua, rasa hormat. Bunyinya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati kepada semua orang dan menghargai barang milik orang lain. Sepakat? Oke, yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling peduli dengan yang lain dan merasa diterima di suatu kelompok. Oke? Oke? Oke, yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk aktif dan sepenuh hati dalam kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas. Oke? Urik-urik? Jelas ya? Oke, yang terakhir, peduli lingkungan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga dan peduli pada lingkungan sekitarnya. Setuju? Setuju. Kalau sudah setuju, di sini Bu Puri sudah siapkan apa-apa yang harus kalian tanda tangani. Maksudnya adalah keyakinan kelas yang harus kalian tanda tangani, disepakati bersama dan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan diri masing-masing. Maaf ya. Ya? Oke. Disiplin waktu. Kami meyakini bahwa menghargai waktu sangat penting. Salah satu upayanya adalah berangkat sekolah dan masuk ke sekolah tepat waktu. Rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati kepada semua orang dan menghargai barang milik orang lain. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling peduli dengan yang lain dan merasa diterima di suatu kelompok. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk aktif
terakhir, peduli lingkungan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga dan peduli pada lingkungan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dita Pratiwi dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Devi Melinda dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Belinda Januarista dari 9C. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ansyul Hatim dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Faris dari kelas 9G. Sangat senang, Sangat seru. Luar biasa. Sangat semangat. Sangat menyenangkan.